Mengapa kamu ke sini? Aku tersentak mendengar suara bapak lantang. Lalu kuletakkan ponsel di atas bantal. Aku mau menjemput Raka, Pak. Mas Bayu, batinku. Aku bangkit dari ranjang, menggendong Raka keluar. Buat apa? Puas membiarkan Rina dan Raka jalan di luar malam hari. Apakah Mas Bayu mau menjemputku? Batinku bertanya lagi. Sampai di ruang tamu, terlihat bapak berdiri di ambang pintu menghadap Mas Bayu. Sementara ibu dan Yana berdiri tak jauh di belakang bapak. Begini caramu memperlakukan putriku. Maaf Pak, tapi ini salah Rina. Buk! Bapak memukul Mas Bayu hingga ia terduduk di lantai. Aku mempercayai putriku hidup bersamamu. Ku ajari ia tentang jadi istri yang baik. Tapi begini caramu memperlakukan putriku. Ibu sama sekali tidak menghalangi perbuatan bapak ke Mas Bayu. Justru ibu dan Yana hanya melihat apa tindakan bapak. Bisa dikatakan menyetujui, mungkin. Pak, seharusnya dengar dulu penjelasanku. Mas Bayu memegang pipinya, bekas dipukul bapak. Pergi, teriak bapak dengan mata membelalak. Pak, aku ingin menjemput Raka. Biarkan aku bersama anakku. Kamu kira aku bisa bersikap baik padamu? Cepat pergi dari sini, geram bapak. Pak, Rina yang salah karena udah selingkuh. Kenapa bapak memarahiku? Tanya dia. Ia sudah mengakuinya. Jadi kenapa aku yang disalahkan? Kurang apa pengorbanan putriku selama ini? Seharusnya pikir dulu sebelum menuduh. Aku tahu bapak pasti membela Rina karena putri bapak. Lalu Mas Bayu melihat padaku. Rina, aku ingin bersama Raka. Jika kamu memilih lelaki lain, aku rela. Asalkan Raka tetap bersamaku, teriak Mas Bayu di depan pintu. Aku terduduk sambil memegang Raka. Namun Raka terlepas lalu berlari mengejar Mas Bayu karena pintu terbuka hingga terlihat dari dalam. Raka, sini nak. Mas Bayu berhasil bangkit lalu mengejar Raka yang berhasil melewati bapak. Seketika Raka sudah dalam pelukannya. Raka, teriakku memanggil. Biarkan Raka bersama Rina. Kamu tak akan bisa mengurus Raka. Tidak, Raka anakku. Aku berhak membawanya pergi. Cukup Mas. Tolong jangan buat masalah ini semakin runyam. Raka masih menyusui. Gimana kamu mengurusnya? Mau serahkan ke Inur? Apa kamu gak tahu gimana dia? Kini aku sudah berdiri di depan bapak menghadap Mas Bayu. Itu urusanku. Kamu membuatku kecewa. Jadi ini alasan kamu merawat wajah hingga berubah cantik. Tahu begini, lebih baik ku larang dulu jualan krim. Apa kamu tak puas denganku? Jangan hina putriku di depanku. Aku bilang kenyataan, Pak. Wanita selingkuh karena tak puas atau... Aku terpanah mendengar ucapan Mas Bayu. Dada ini terasa sesak, dituduh dan dinilai rendah. Seketika bapak ingin memukul Mas Bayu lagi. Namun ibu dan Yana menahan tangan bapak. Sabar Pak, Bayu sedang gendong Raka, ucap ibu. Biar bapak hajar dia Bu. Seenaknya merendahkan Rina. Apa ia tak menghargai kita? Ini hinaan bukan dari keluarga suami saja, tapi juga dari suamiku. Astagfirullahalazim. Seketika Raka menangis dalam gendongan Mas Bayu. Suara bapak sangat lantang. Begitu pun Mas Bayu menjawab. Aku terpana menahan hati. Bukan karena takut, tapi shock jika seperti ini jadinya. Aku akan bawa Raka
baik kalian suka atau tidak. Lalu Mas Bayu membalikkan badan menuju mobil terparkir. Tunggu, teriakku, hingga ia membalikkan badan. Raka masih menyusui. Seandainya di tanganmu anakku tersiksa dan sakit, aku tak akan segan melaporkan kasus penelantaran anak. Kita sama-sama tahu gimana sikap semua keluargamu, Mas. Menekan ucapan ini agar Raka kembali padaku. Aku yakin ia tak akan bisa mengurus Raka. Kami saling beradu pandang. Rasa hati semakin kesal melihat tindakannya hari ini. Apakah begini sifat aslinya yang baru ku ketahui? Sekian lama kami berumah tangga. Kamu kira aku takut dengan ancamanmu? Sana, urus selingkuhanmu, gak usah urus Raka. Rina tidak selingkuh, Bayu. Ibu menimbali ucapan Mas Bayu. Bu, ia mengakuinya. Jadi kurang bukti apa lagi? Mas, tanya dulu dan jangan main tuduh. Yana pun ikut bersuara. Yan, kakakmu tega padaku. Aku tahu bukan lelaki yang sempurna. Tapi jika aku sudah tak penting lagi baginya, kurelakan ia bersama pilihannya. Dengan nada meiba, Mas Bayu terlihat kecewa. Mas, Mbak Rina gak mungkin selingkuh. Apa punya bukti? Foto atau Mas dengar sendiri? Jika hanya kata-kata orang lain, pikirkan kenapa ia berucap itu dan minta buktinya. Mas Jaka dan Mbak Inur bukan orang lain bagiku. Dan pengakuan Rina sudah tak memerlukan bukti lagi. Oke, terserah kamu. Mau tuduh aku selingkuh, tapi tolong berikan Raka. Ia harus menyusu sekarang. Tidak, Raka akan kubawa. Aku sangat kecewa padamu, Rin. Sangat. Lalu Mas Bayu melanjutkan langkah menuju mobil. Jangan bawa Raka, Mas. Aku langsung mengejar. Mas Bayu tak peduli dan tetap melanjutkan langkahnya. Sampai depan mobil, ia membalikkan badan. Oh iya, maaf, aku lupa. Bukankah ini mobilmu? Ini kuncinya. Kunci mobil dilempar dan tepat dekat kakiku. Tolong jangan bawa Raka. Raka anakku. Mas Bayu masih kukuh membawa Raka. Suara Mas Bayu lantang hingga membuat Raka semakin menangis. Mas, lihat Raka ketakutan dengar suaramu. Itu karena kamu menghalangiku. Mas, tolong jangan sampai emosimu menyakiti anak kita. Berpikirlah dengan tenang. Mas Bayu tetap membawa Raka menuju tepi jalan. Aku terus mengikuti. Begitupun juga Ibu, Yana dan Bapak. Rebut aja Raka dari tangannya Rina. Tugas Bapak semakin geram. Iya Pak, ku percepat langkah mendekati Mas Bayu. Jangan coba-coba mengikutiku, Rina. Atau aku akan menabrakkan diri bersama Raka di jalan. Dek. Seketika kakiku terpaksa berhenti. Rasa takut dan pikiran berkecamuk. Yang dicemaskan bukan Mas Bayu lagi, tapi putraku. Mas Bayu bisa saja berbuat nekat seperti aksinya gantung. Ri, jangan ikuti dia, Pak. Raka bisa celaka. Tugas ibu ke Bapak. Ya Tuhan, Mas Bayu nekat sekali, Mbak. Susah payah menahan hati. Rasanya ingin menjerit dan memeluk anakku. Tapi Mas Bayu mengancam. Hingga ia berhasil membawa Raka naik angkot. Aku terpaku, tak bisa menahan air mata. Tak pernah terbayangkan jika berpisah dengan Raka. Tuhan, rasanya ragaku luruh dengan kejadian ini. Raka. Rina, tenanglah. Biar Bapak temani menjemput Raka. Hanya air mata berjatuhan. Betapa aku sangat terluka dan kecewa. Bahkan untuk berucap pun rasanya sulit. Rasanya
Tak ada yang lebih penting dari anakku. Rin, sabar ya. Bayu hanya sedang emosi. Setelah kebenaran terungkap, kalian pasti akan baik-baik lagi, ucap ibu. Tidak usah. Lelaki tak bertanggung jawab tak pantas dipertahankan, sanggap bapak. Pak, mereka punya anak loh. Raka bisa kita urus. Tapi ini hanya salah paham dan fitnah orang lain. Bu, bapak benar. Aku tak butuh dia lagi. Aku capek, Bu. Aku hanya ingin anakku, diriku dengan suara parau. Selama ini aku berkorban dan mencoba mengerti. Ku tahan hidup susah di rumah ibu mertua yang diperlakukan seperti pembantu dan dihina. Semua hanya demi bisa bersama suami dan anak. Raka juga butuh bapaknya. Tetapi setelah kejadian ini aku sadar jika ia hanya lelaki egois. Apapun masalahnya, seharusnya ia memikirkan kondisi Raka. Nak, perceraian itu tidak baik. Jika masih bisa dipertahankan, pertahankanlah. Selagi Bayu tidak KDRT dan ia masih berusaha bertanggung jawab, semuanya bisa dimaafkan. Tanggung jawab dari mana? Membiarkan istri menggendong anak malam hari, keluar meninggalkan rumah. Apa itu namanya tanggung jawab? Seandainya terjadi sesuatu pada Rina dan Raka di jalan malam itu, gimana? Apa ia tak memikirkan ini? Mana kekhawatirannya pada istri dan anak? Ibu dan bapak beda pendapat. Justru aku hanya terdiam, sedih memikirkan Raka jauh dariku. Aku akan jemput Raka. Aku bergegas ingin mengambil uang untuk ongkos angkot. Menunggu berlama-lama rasanya tak mungkin karena hati ini makin tak tenang. Biar bapak temani, Rin. Tunggu, Mbak, Pak. Sebaiknya tunggu 1 jam dulu. Mungkin Mas Bayu sudah berangkat kerja dan lebih mudah mengambil Raka. Gimana kalau ia tak masuk kerja? Enggak, Pak. Mas Bayu baru kerja dan gak mungkin sering izin. Bukankah ia pakai baju seragam kerja barusan? Yana benar, Pak. Kita tunggu 1 jam dulu baru ke sana, ucapku. Lama rasanya menunggu 1 jam. Setelah itu aku dan bapak naik angkot, bergegas ke rumah ibu Mas Bayu karena aku belum lancar menyetir mobil. Rasanya ingin segera sampai dan memeluk Raka. Dalam perjalanan tak hentinya berdoa agar Raka kembali. Lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan anak. Itulah yang kurasakan sekarang. Ayo Pak, ajakku. Setelah membayar ongkos angkot, kami turun dari angkot sebelum warung ibu mertua agar tidak terlihat dari dalam rumah jika kami datang. Biar bapak duluan, kamu di belakang, bapak. Untuk saat ini peran bapakku sangat diperlukan. Bapak tampak kesal, terlihat raut wajahnya seperti ingin mengajar orang lain. Sampai depan warung ibu mertua, terlihat sedang ramai ibu-ibu berbelanja. Ibu mertua sedang sibuk melayani pembeli. Kami putuskan langsung ke rumah. Pintu rumah terbuka dan... Rin, itu kan suara Raka nangis, ucap bapak. Terdengar suara anakku menangis kencang. Ku percepat langkah ke pintu masuk. Ribut amat. Anak ini bikin repot aja. Cerocos Inur terdengar saat kami baru menginjak teras. Melewati pintu, terlihat Raka duduk di lantai hanya memakai celana saja sambil menangis. Segelas susu formula terletak di meja. Sementara Inur sibuk main ponsel dan anaknya tertidur di ayunan. Ya Tuhan, firasatku benar.
Anakku terlantar di sini. Ku dekati Raka. Posisi Inur membelakangi pintu hingga tak menyadari kedatangan kami. Bapak berdiri menatap sekitar ruangan. Kulihat juga tak ada setelah ataupun jaga. Sementara Mas Bayu, kupastikan sudah berangkat kerja. Mungkin. Diam nak, ini ibu, bisikku ke Raka sambil memeluknya. Namun tangisnya tidak juga berhenti. Astaga, mataku terpana menangkap ada jejak biru di pinggang Raka. Kupastikan itu jejak dijubit atau dipukul seseorang. Ya Tuhan, pasti anakku sangat kesakitan. Ini pasti ulah wanita setan ini. Geramku di hati, tak bisa menahan emosi. Pak, tolong pegangi Raka. Ku serahkan Raka ke bapak, lalu mendekati Inur. Plak! Berani kamu menyakiti anakku. Setelah ku tampar, tangan Inur ku pelintir. Mungkin ini namanya kekuatan dalam emosi. Rasanya lebih gampang dikerjakan hingga gerakan ini mudah memelintir tangannya. Au, lepaskan Rina. Inur kesulitan melawan. Kamu boleh tertawa, membuat rumah tanggaku hancur. Tapi jangan harap bisa tertawa jika membuat Raka kesakitan. Aku akan melaporkan kasus penganiayaan anak-anak. Biar kamu di penjara. Dulu aku memaafkan, tapi tidak kali ini. Dasar wanita gila. Au, lepaskan. Inur mengernyit kesakitan. Tangannya semakin kuat ku pelintir. Au, sakit. Jerit Inur kesakitan. Akan kupatahkan tanganmu. Astaga, hentikan Rina. Tiba-tiba Mas Bayu muncul dari pintu utama. Pun ibunya. Ku lepaskan tangan Inur, lalu mendorong kasar hingga ia tersungkur ke lantai. Bayu, ia sudah gila. Diam, mau kupatahkan gigimu. Ku tunjuk Inur dengan mata melotot hingga ia langsung terdiam. Lalu kualihkan pandangan ke Mas Bayu. Ini bentuk tanggung jawabmu pada Raka. Begini caramu memperlakukan anakku, teriakku. Sulit menahan emosi. Jangan buat keributan di sini. Kamu sudah selingkuh dan sekarang mencoba merebut Raka. Raka anakku, aku gak peduli ucapanmu tentang aku selingkuh. Tapi coba kamu lihat Raka di tangan wanita ini. Ku tunjuk pinggang Raka yang ada bekas membiru sedang digendong bapak. Hah? Kok bisa Raka begini? Mata Mas Bayu membulat. Ini sudah yang kedua kali Raka seperti ini. Aku sudah bilang, keluargamu semuanya tidak bisa diandalkan. Dan ini semua keegoisanmu. Dulu juga pernah terjadi. Waktu itu aku masih tinggal di sini dan sedang pergi ke bank, dan Mas Bayu saat itu sedang membersihkan teras rumah karena genangan air hujan. Inur, ia lagi yang melakukan kekerasan pada putraku. Kamu mau percaya dia, aku sudah tak peduli. Ku tunjuk Inur. Kamu tahu kenapa? Karena aku sudah muak denganmu, Mas. Jika kamu lebih percaya orang lain, tinggalkan aku. Maka semua masalah ini selesai. Jadi benar, kamu memilih lelaki lain daripada aku. Loh, tidak. Kalian tidak boleh bercerai. Ini hanya salah paham. Ingat, kalian punya anak. Ibu mertua seperti berusaha mempertengahi kami. Ayo kita pulang Rina, ajak bapak dengan nada marah sambil menatap Mas Bayu lalu ke Inur. Tolong pak, ini pasti hanya salah paham. Mari bicara baik-baik, pinta ibu mertua. Ayo cepat kita pulang Rina. Tidak ada gunanya kita lama-lama di sini. Bapak justru mengabaikan permintaan ibu mertua.
bersambung.